Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris yang terkait dengan pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti yang terkait dengan apa? Kata ganti yang itu nantinya akan merujuk pada sebuah subjek ataupun sebuah objek. Nah, kita akan membahasnya seperti ini. Nah, di sini artinya sendiri kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau sebagai kata ganti benda. Nah, di sini tidak hanya I, you, he, she, it, we, dan they saja. Nanti sebenarnya itu ada banyak. Tapi yang umum dan wajib kita ketahui adalah kata ganti yang berhubungan dengan manusia. Oke? Nah, di sini I sendiri artinya adalah saya. You artinya adalah kamu. He artinya adalah dia, laki-laki. Dan she artinya adalah dia, perempuan. It. Nah, it ini bisa menunjuk pada benda yang bersifat tunggal, tumbuhan yang bersifat tunggal, hewan yang bersifat tunggal, dan lain sebagainya. Ini adalah. Oke, bisa dimengerti ya? Terus we adalah menunjuk pada kita. They menunjuk kepada mereka. Oke, seperti itu. Nah, kata ganti ini itu sering kita gunakan secara tidak sadar. Misalnya kita berbicara, I go to school. I go to work. Nah, itu secara tidak sadar kita telah menggunakan kata kerja. Bukan kata kerja ya, kata ganti. Nah, misalnya, you are good. Kamu baik. Nah, secara tidak langsung kita telah menyebutkan bahwa kamu baik. Kamu misalnya rajin. You are diligent. You are clever. Dan lain sebagainya. Itu kalian sudah menggunakan kata ganti orang. Nah, ketika he, misalnya, he is good. He speaks English. Dan lain sebagainya. Bisa. Nah, untuk hal seperti ini, kalian sebenarnya perlu menghafal. Saya tekankan perlu menghafal. Karena nanti akan berulang digunakan, akan berulang ketemu, dan akan berulang kalian memakainya. Kalian mungkin berbicara, halah, seperti itu aja. Nah, tapi untuk memahaminya bagi orang awam itu tidak gampang. Apalagi kalau kita misalnya belajarnya udah cenderung tua. Atau mungkin sudah taraf SMA ke atas lah mungkin. Itu sudah mulai lupa-lupaan ini di kepala ini. Apalagi kalau kita belajar tentang vocab, kok di usia tua, aduh. Kita rasanya itu mau belajar itu apa ya, males gitu loh. Kecuali kalau kalian memang dari awal, dari kecil, misalnya dari TK, dari SD, atau dari PAUD bahkan, itu sudah belajar tentang bahasa Inggris. Nah, saya acungi jempol untuk orang tua kalian, atau untuk orang-orang di sekitar kalian. Karena apa? Karena orang-orang di luar negeri, nah, tanpa mereka belajar bahasa Inggris, mereka bisa belajar, bisa berbicara bahasa Inggris. Apalagi orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, mereka bisa. Karena apa? Karena dari bayi, dari kecil, mereka sudah diajari tentang kosakata, tentang pembuatan kalimat, dan lain sebagainya yang ada di situ. Nah, kita orang Indonesia yang bahasa bunda atau bahasa ibu atau bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tentunya harus mempelajarinya. Dan mempelajari itu sedini mungkin, sejak sekecil mungkin, itu sebenarnya perlu. Kenapa? Untuk saat ini, bahasa yang banyak digunakan itu bahasa pertama, bahasa Inggris. Nah, oke, bahasa Indonesia itu sudah digunakan di beberapa negara, tapi masuk ke dalam bahasa PBB itu nomor 10 atau nomor berapa. Dan kita lihat, kalau ingin mempelajari suatu bahasa negara,
Kita lihat perkembangan ekonomi mereka. Jika perkembangan ekonomi mereka bagus, secara otomatis itu nantinya akan menjadi bahasa yang menang. Untuk digunakan atau tidak itu tergantung, tapi mereka akan menjadi bahasa yang menang. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam ini beberapa contoh penggunaan kalimat. Nah, seperti ini. Rafael did not attend school yesterday because he was sick. Di sini ada Rafael, ini kata benda, karena dia menyebut nama ke orang. Nah, di mana letak posisi pronouns? Letak posisi pronoun di sini ada he. He was sick. Oke, Rafael did not attend. Kenapa pakai did? Karena ini ada yesterday, menunjukkan masa lampau. Rafael did not attend school yesterday because he was sick. Oke, seperti itu ya. Terus ada lagi, the boy spoke to the foreigner. He gave him water to drink. The boy ini adalah boy itu kata ganti, tapi ini juga bisa digunakan sebagai, bisa disebut dengan pronoun juga sih. Cuma ini kan bukan pronoun yang umum kan. Terus the boy spoke to the foreigner. Ini kata ganti yang kita maksud di sini adalah he-nya. He gave him. Him juga sebagai kata ganti juga, tapi ini kata ganti ke kepemilikan. Nah, ini kalian nanti juga akan ketemu tentang hal ini, tapi untuk pembelajarannya, untuk materi yang lebih detail nanti kita sampaikan. Nah, he gave him water to drink. Nah, kalau hal seperti ini kita mau membedakan mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata hubung, mana, kalian akan bingung. Yang perlu kalian mengerti adalah cara penyusunan kalimatnya aja. Cara penyusunan penggunaan katakanlah kata hubung, penggunaan kata kerja, penggunaan kata sifat dan lain sebagainya. Dan kalian akan bingung ketika setelah ini harus ini, setelah ini harus ini, setelah ini harus ini. Nanti kalian akan bingung seperti itu. Jadi saran saya ketika kalian belajar, cari kunci yang utama. Seperti tadi yang saya sering jelaskan bahwa ketika kalian menggunakan kata kerja, kalian tidak perlu to be. Tapi selain kata kerja, kalian memerlukan to be. Titik. Itu adalah jalan pintas sebenarnya. Yang jarang seorang guru, seorang dosen sampaikan. Karena memang mereka acuannya adalah kita belajar secara gramatikal yang baik. Tapi ketika kita berbicara, kelamaan kalau kita berbicara tentang gramatikal. Nah, tapi yang paling penting adalah kita bicara ngomong langsung, berhadapan langsung, seperti itu. Nah, terus, he came to my house yesterday. He adalah kata ganti. Came datang, to my house, ke rumah saya, yesterday. Oke, terus she ini juga kata ganti, terus you juga kata ganti. She will go to Mataram tomorrow. Dia akan pergi ke Mataram. Mataram ini Lombok ya, besok. Terus you must go now. Kamu harus pergi now. Nah, padahal biasanya kita menggunakan bahasa ini itu menggunakan kata ing kan, atau to be ing. Tapi kenapa now di sini itu bukan menggunakan to be ing? Nah, karena di sini itu mengindikasikan ke makna perintah, you must go. Ini sebenarnya itu you must go. Go ini ada tanda seru. You must go now. Nah, seperti itu. You must go now. Nah, itu seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-follow. Di-follow itu tidak bayar. Kalian mensupport channel ini, kalian mendapat ilmu dari channel ini. Kita belajar bersama. Nanti kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi setelah di-subscribe, tekan tombol loncengnya. Dapatkan notifikasi selalu. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa kita terus belajar untuk menjadi
pribadi yang lebih baik, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang utama dalam bisnis internasional dan ini akan sering digunakan. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.